produktif di dalam collecting Yes. royalty. Sehingga distribusinya juga lebih maksimal Itu. ya Prof. Betul. Aku Itu boleh yang diharapkan. boleh nanya satu lagi nggak? Boleh banget, Boleh ke sister. Sis Tere nih kayaknya. Kalau misalnya nih sis, ada satu musisi yang ngerasa haknya, ya intinya dia nggak mendapatkan haknya karena ini band. Oke. Ini kayak true story. Terus Nat, lanjut Nat. ini band. Aku suka kasus-kasus soalnya. Iya, ini iya. band. Terus udah gitu waktu bikin lagunya rembukan, hits lagunya. Tiba-tiba Klasik ya. Bandnya split. Oh ya. Oke, bandnya split. Bandnya bubar. No, Atau split. split? Salah Split. satu keluar. Keluar, oke. Nah, tapi si salah satu yang keluar itu dia salah satu komposer untuk si lagu hits itu. Nah terus udah gitu dia baru sadar setelah lagu itu udah hit selama 10 tahun. Udah itu tuh Akhirnya bandnya siapa sadar. nih? Nah, akhirnya sadar kayaknya Ini bukan foto yang nulis ya. aku dapat hak ekonomi dari si lagu ini. Tapi dia baru sadar di tahun ke-10. Lama juga sadar ya. Iya. Karena mungkin dia BU-nya di tahun ke-10. Enggak bercanda. Terus udah gitu di tahun ke-10 dia sadar, terus udah gitu dia baru mau claim itu bisa nggak di-trace ke belakang Oh. hak ekonominya, atau baru dari tahun ke-10 ke depannya baru dia dapat. Nah haknya. ini hubungannya sama teknis, Ya, teknis. ini ya apa namanya teknis collecting Administratif. ya, administratif dari Administratif. LMK gitu ya. Betul. Mungkin ini berlaku performing sama ini juga, mechanical juga. Whatever it is. Mechanical juga Dua-duanya udah pasti berarti. itu, karena Berarti kan dari dua-duanya. awal udah Ya. ibaratnya udah jadi brownies Iya. tuh, ya kan? Harusnya mau bikin cake, ya kan? Iya, jadi brownies. Pemduluan. Oke, berarti dua area sis, mechanical sama performing nih sis. Apa bisa di-collect mundur? Sebenarnya kalau ya syukur udah sadar itu suatu pencapaian yang harus disyukuri dulu ya. Suatu Paling nggak udah progres sadar kalau ya. dia tuh punya share Dalam atas hak ciptanya karya gitu itu. ya. Cuma memang harus ada beberapa hal yang dibenahi dan nggak kayaknya kalau yang performing rights itu nggak akan bisa deh 10 tahun ke belakang, karena setauku yang bisa tuh mentok 2 tahun ke belakang. Ya. Tapi nanti coba 2 atau 3 tahun nih, kita selanjutnya. akan ngobrol sama kalau Sis Via nanti ngobrol sama Proyek LMK dan iya LMKN. yang memang daily basis mengurusi detailnya ya. Nanti Gitu, akan kutanyakan tentang performing karena rights. itu kan ngomongin tentang tahun kolek, tahun penerimaan itu kan beda-beda tuh. Ya. Nah, itu kita juga harus paham tuh, karena itu sangat amat teknis. Betul. Gitu. Cuma poinnya di sini adalah satu, dia harus bikin perjanjian lagi dulu sebenarnya dengan para pencipta yang tadi sudah bikin bareng. Dan itu di awal ya mestinya. Mestinya di awal, cuman kan keburu happy ya, manggung sana sini, tahu-tahu tahun 10 sadar. Ternyata harusnya bisa. Tapi performing right untuk mechanical atau sinkronisasi nggak bisa juga di trace back. Nah, itu hubungannya sama publisher. Ya, Oh, iya, publisher. betul. Cuman setauku kalau mechanical, karena aku pernah nanya juga, itu berlaku 3 tahun ke belakang. 3 tahun. Oh iya tahun ya. sebelum. Kalau misalnya LMK itu performing. Iya, dia masuk Performing. udah ke blanket kali ya tuh ya. Sorry. Jadi udah nggak bisa di tracing lagi. Tapi ini gitu. kaitannya sama grup Iya. sebelumnya itu ya. Iya, Bro. Royalti tetap diterima oleh grup utuh, tapi tidak terbagi kepada yang luar Pada ini gitu. komposer Karena dia udah masing-masing. split ya, karena dia udah Case-nya mencari seperti jalannya itu. sendiri. Ya perjanjian di antara Iya. mereka. Itulah Iya. yang aku ya Prof, kadang kalau lagi keliling diundang workshop seputar kita lagu dan songwriting, itu aku selalu bilang mungkin based on pengalaman pribadi juga, kenapa dulu kuliah hukum, karena pengen mengamankan, melindungi karya gitu, punya pengetahuan yang lengkap gitu. Dan ketika aku pertama kali nulis lagu secara komersil tuh kan ketika lulus kuliah buat penyanyi lain bukan aku gitu. Aku bikin langsung perjanjian, gue bikinin ya draft perjanjiannya, lo baca dulu ya. Jadi emang, dan ternyata lagu itu naik, aku udah aman gitu dengan si perjanjian ini yang aku bawa kemana-mana, ke LMK, ke publisher, ke semanapun yang sifatnya sharing royalty akan kepada kontrak induk, mengacu ke kontrak induk tersebut. Dan hal itu sih kalau menurutku miss dikit, nggak dikit sih, miss di depan tapi efeknya jadi Iya, nah itu jangka baru panjang. single songwriter sih. Betul. Ya maksudnya satu Sendiri, orang. berdua itu kolaborasi misalnya berdua. Oke, kalau berdua ya nggak terlalu Banyak apa ya? Ya, maksudnya mentok paling kalau misalnya ada beberapa gitu ya, kayak aku punya pengalaman juga gitu. Aku bikin liriknya
salah satu musisi bikin Melodi. terus udah keburu ngejar biasa kan tuh deadline album promo segala macam. Sibuk lah ya. Baru datang kan tim publisher bilang, "Ini share-nya berapa ya?" Oh iya berapa. Ya udah ngomong aja ngobrol lagi kan mumpung masih sekian jangan segitu dong. Kan lagunya bagus lagi nih. Ya udah itu balik lagi tuh moral aspek itu juga harus sama. Karena kan kita saling membutuhkan ya dalam konteks ini ya sebenarnya betul. gitu. Dengan case yang tadi di-share sama Nadia mungkin ya itu tadi areanya tadi itu sih. Jadi itu kalau harus bikin perjanjian ulang harus Iya. wajib Jadi bikin perjanjian ulang ya. Kuncinya di situ di untuk perjanjian tahun kedepannya ya, Prof, ya. Iya. Kalau Tapi hubungannya ada perjanjian yang nggak baik. yang tidak fair bisa dikoreksi sih sebetulnya. Iya, Kalau hubungan tidak baik berarti harus ada penengah ya, harus ada mediator. To be honest, maksudnya walaupun aku sebenarnya bahkan aku nggak kerja di LMK, nggak kerja apa, tapi banyak banget teman-teman musisi tuh yang curhat karena dipikirnya aku paham, padahal gue tuh nggak paham banget loh, tapi kayaknya abis ini paham. Abis ini belajar paham. doang udah satu ini sama Prof Henry. Kan hashtagnya Betul, gitu betul, sih, betul. abis ini paham. ya jadi kayak ya aku berusaha kasih input yang aku tahu aja. Bahasa hukumnya joint authorship seperti itu hanya menuntut pengakuan bahwa semuanya harus di-acknowledge sebagai author. Betul. Tetapi pada tahap komersialisasinya baru kita bicara tentang persentase. Seberapa besar kontribusi penulis lirik dengan pembuat melodi dan arrangernya itu bisa dibicarakan sih. Tidak ada formulanya yang kaku, tetapi itu sangat tergantung dari kesepakatan. Kesepakatan Boleh. bersama, betul. Ya. Benar. Nah, Betul. berkaitan dengan itu, kita tuh kemarin bikin survei lah di story-nya Wami gitu. Mumpung kita mau bahas tentang hak cipta dengan para expertnya langsung, cukup banyak masuk pertanyaan berkaitan hak cipta, dan ini pertanyaan terpilih dari Instagram Wami dari @K1DZZZZ. Nah, coba sebagai anak Gen Z, mana anak Gen Z? Oh saya, kids. Nah, Kasar. ini pertanyaan untuk semua. Misal saya ciptain lagu untuk salah satu penyanyi, itu perjanjiannya gimana ya? Sebenarnya abis ini nih pertanyaan bagus, where is music attorney? Nah gitu ya Prof ya. Karena di ekosistem kita kan belum tampak jelas ya Prof. Spesialisasi seperti itu Iya sebenarnya. gitu. Walaupun sebenarnya saya udah menjalankan itu Prof 5 tahun belakangan Prof. Ya udah nanti jadi ketua asosiasi. Soalnya ya gimana ya Prof, kadang tuh gatel juga kalau ngelihat curhatan musisi yang menurutku wah ini sayang banget kalau nggak dijagain gitu awalnya. Dan emang itu adalah salah satu. Di sisi lain ini kan opportunity ya Prof ya, Betul. bagi para praktisi hukum ya, lawyer gitu untuk melihat bahwa loh ternyata walaupun katakanlah kalau saya sih belum menganggap ini belum menganggap ini sebenarnya benar-benar surut sih Prof, industri musiknya, tapi terjadi shifting ya, karena kan kita kan ada era digitalisasi digitalisasi, disruption ya kan, jadi kita harus punya banyak inovasi untuk tetap mempertahankan keindahan, dan orang pasti tetap butuh kok Prof gitu ya, namanya untuk relaksasi, untuk entertainment, dan semua sektor pun makin kesini sebenarnya nggak akan terhindarkan dari exposure musik gitu. Cuman ya ini kita harus makin kreatif memang gitu, termasuk juga para insan hukum ya, maksudnya praktisi hukum ya, supaya juga mulai melihat bahwa loh ternyata di sini ada tadi ya ada captive market yang sebenarnya bisa diolah gitu. Kan selalu ada yang punya cita-cita jadi musisi kan? Betul. Dan Pasti selalu di ada. setiap kampus, di setiap Iya, mungkin fakultas habis hukum. ini Prof di kampus bisa dibahas lebih dalam nih Prof. Iya, mungkin ada kaderisasi kalau bahasa Sistere yang Iya. gitu. Ya tapi memang ini sih Prof, kayak bentuk perjanjian yang sifatnya untuk antara musisi pencipta dengan penyanyi lain, Itu antara sebenarnya ada pencipta dan sih, pencipta kalau yang mau itu, standar internasional, iya. WIPO tuh sebenarnya nyiapin apa istilahnya, tinggal download for free gitu ya, tapi emang it's in English gitu kan. Nah, jadi kita harus membahasakan lagi kan. Nah, itu kan sebenarnya ya disitulah tadi challenge ya, dan opportunity buat para praktisi hukum, apalagi mungkin yang emang kayak dirimu kan emang passionnya di situ gitu ya. Ya itu supaya nanti semakin ada kekhususan. Betul. Karena kan kebanyakan yang ngurusin nggak terlalu khusus-khusus juga ya Prof. Ya,
Ini isu yang very highly specialized fields ya, yang memerlukan keahlian yang khusus tingkat juga. tinggi. Tidak cukup oleh entertainment lawyer. Entertainment law, betul. Oh, ya. Ini intellectual property lawyer Betul. harus masuk ke situ. Kalau memberikan advices, tinggal dibuat elemen-elemen clauses untuk kontraktualnya apa saja yang harus disepakati di antara mereka. Betul. Itu yang saya tidak paham, Via lebih tahu soal itu. Tetapi Amin. perlu dibadankan Yes. ke dalam norma-norma clauses yang perlu dituangkan dalam perjanjian itu. Pasal-pasal format ini. Idealnya punya standar kontrak Ya. gitu. Itu Nah itu di asosiasi ya Prof ya nanti. Ya. Bikin asosiasi lah Ketuanya. habis itu. Langsung aja. Pokoknya 2024 jalanin semua. Oke. Soal semangatnya tinggi, kita ini dengan energi yang tinggi, Prof. Makanya lah ya salah satunya ya podcast ini akan menjadi wadah ya buat Tadi ya, seperti abis ini ini paham ya. ya. Abis ini paham. Jadi yang tadinya pada kayak oke, referensinya A B C D, bingung sendiri, ya udah nontonlah Wami Podcast. Abis ini paham. Oke, Iya. tadi Prof melanjutkan yang tadi nih. Jadi pertanyaannya ini sih, misal saya ciptain lagu untuk salah satu penyanyi, bentuk perjanjiannya gimana ya? Gitu. Jadi untuk di awal, berarti kan kalau untuk misalnya dia kenal dengan aku atau sama temanku juga yang legal, mungkin bisa ya standar formnya gini, kontraknya gini, untuk bisa bahas pasal per pasal gitu. Cuman untuk yang benar-benar tidak punya akses ke hal tersebut gimana, sebetulnya Prof? ini kan perjanjian lisensi. Ya, perjanjian penggunaan Memberi lagu berarti izin. Tapi bukan transfer of rights. Ya, Bukan. transfer. Tidak. Bukan. Hanya memberikan izin Yes. untuk menggunakan. Dalam hal ini penggunaannya adalah untuk recording. Untuk recording. Nah, dari situ kemudian dielaborasi manfaat ekonomi yang diperoleh dari pemberian lisensi untuk merekam itu apa saja. Oke, dijabarin ya, Prof. Dijabarin. Baru kemudian dicarikan rasionalita pembagiannya. How much I can get and how much for you. Di titik ini berdasarkan kesepakatan sih. Ya, Kalau sudah famous songwriters ya berbeda. berbeda. Betul. Karena kan Bahkan nanti malah betul. diminta tolong aku dibuatkan lagu Betul. sekian. Pesen malah Ya. nambah. Iya. Soalnya kan nanti udah di area penerbit musik ya, Prof. Ya. Nanti yang akan ngeluarin license. Ya. Misalnya Nadia di suatu music publisher ada artis A mau make, itu kan dia Jadi bilangnya udah langsung sama difasilitasi. music publisher gitu, Ya. surat penggunaan. Nah Berarti itu kalau masuk di sistem kan. Betul, kalau masuk kalau sistem. masuk sistem publisher yang ngerjain itu semua. Ya. Tapi kalau dealingnya betul. itu one on one, maka perlu dibantu Nah, ya dengan seperti ini. satu kesepakatan yang setengah standar untuk mengguide mereka. Ya. Jangan sampai menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Betul, Terutama dijagain. dari sisi pembagian Betul. manfaat ekonominya. Ya, Kayak kira-kira gentleman seperti itu. agreement Ya, gitu ya. gentleman agreement di depan. Sebenarnya aku juga dulu pernah sih ada bikin gentleman agreement sama temen. Tapi begitu sekarang aku lebih paham bahwa sebenarnya bentuk aransemen itu masuknya royaltinya nggak ke songwriting, ke master, Ya, Mas. Oh, ke master. Recording rights. Itu bisa gugur nggak ya perjanjian itu, atau kita stick with gentleman agreement itu gitu. Maksudnya kayak si arranger ngerasa dia ada hak dari penulisan lagu, padahal Oke, sebenarnya enggak. dia nggak ikut tulis lagu, lagunya 100% dari aku gitu. Oke. Terus dia mintanya royaltinya di lagu, yang mana setelah aku pahami sekarang aransemen itu masuknya ke royaltinya ke Iya. master. Terkait kan Hanya ya. master itu, begitu lagu itu aku kemas dengan aransemen lain nggak produser itu. masalah. Nah, Nat, nanti ini short atau IG reels dari podcast ini dikasih ke dia linknya, biar paham. Biar abis itu dia paham. Jadi paham. Ya tapi memang itu sih banyak emang sih yang kejadian-kejadian ya, Prof. Salah satunya kayak tadi. Ya harusnya kan gugur demi hukum ya Prof itu Iya ya. mestinya ya gugur demi hukum ya, karena bukan di area songwriting. Kalau kita tuh kalau Sistere stick with gentleman agreement itu atau gugur sendiri dengan hukum, atau ya udah Ya dijelasin aja. Ya beban dijelasin moral. aja bahwa ternyata nih gitu ya. Gitu ya. Ya biar bahasanya asli. Saya tidak terlalu paham dengan istilah gentleman agreement. Iya ya. Jadi Ya. tetap harus pakai hukum ya. Itu bahasa yang draftnya. open banget. Betul. What Lesan kind- pun juga masuk dalam gentleman agreement. Iya. Untuk
hal seserius ini nggak cukup hanya lisan. Iya. Harus benar. Di Agreement. kertas bungkus rokok pun bisa dibuat perjanjian. So that simple. Pasal-pasal Tetapi jelas. unwritten harus. Harus jelas posisi Iya. masing-masing sebagai apa, ini sebagai Betul. apa. Kayak Hak tadi dan ya, hak dan kewajiban kewajiban. masing-masing harus tertera di situ. Nggak cukup dengan gentleman agreement secara lisan, terutama Betul. yang saya pahami itu bisa setiap saat diingkari. Oke, punya gentleman agreement yang mungkin sifatnya bukan ke perjanjian, Prof, mungkin sekedar MOU apa sih ya, atau MOU yang sifatnya jauh di bawah itu lah, Prof, Iya, nggak di bawah Ya, perjanjian. kesepakatan. Nah itu kalau bisa diperbarui gitu, diperbarui dengan hukum yang berlaku. Dan dengan kan di tiap perjanjian ada pasal ini apa definisi-definisi. Nah itu kan jadi akhirnya jadi melengkapi pasal berikutnya gitu. Dan itu kan Bahwa tinggal positioning. ambil dari undang-undang kan, Iya. definisi itu. Nah ini masih sangat relate. Jadi tadi behind the scene ya sempat ngobrol sama Prof Henry tentang hal-hal apa aja yang bisa menjadi poin dalam royalti lagu ya, sebuah lagu, dalam hal ini inspirasi misalnya. Misalnya nih Gimana tuh? aku bikin lagu terinspirasi dari suamiku misal gitu. Suamiku berhak gak sih dapat royalti? Ya misal itu kan baru kejadian. Nah mungkin pada tahu juga. Nah itu tadi dibahas juga sama Prof Henry. Kita bahas itu, ayo Prof, seru gitu. Nah mungkin nih dari gimana nih menurut pandangan? Itu kan dimensinya lain ya, Prof, sebenarnya. Kira-kira tahu nih. tahu kan? Itu sih karena itu Itu juga menarik banget cukup sih. rame ya. Dan ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Nah tapi Kan yang gimana? dinilai dari aturan hukumnya jelas ya, yang mendapatkan sistem proteksi itu kan karya yang sudah difiksasi, Betul. ya kan? Yes. Dimana prosesnya itu kan bervariasi. Ya urusan dapurnya itu kan nggak ada apa ya? Abstrak. Abstrak nggak ada persyaratan apa harus gimana gitu. Yang pasti nggak boleh plagiasi kan gitu, Ya. ya kan? Nah kalau ngomongin sumber inspirasi, ini kan juga yang kenapa kisahnya waktu itu ada siapa pencipta lagu ngambil dari novel gitu ya, Prof ya. Nah itu kan semodal tuh ya. inspirasinya ya kan Ya, dari inspirasi situ. gitu ya. Dan ada yang mungkin ngerasa inspirasinya dari individu real gitu yang merasa harusnya kamu bayar royalti ke saya gitu kan, karena kamu ngebahas cerita tentang saya misalnya kayak gitu kan. Nah ini sebenarnya ya bukan areanya sih sebenarnya. Cuman lagi-lagi ya, kalau misalnya nih tadi kan ngomongnya suamiku berhak nggak? Bukan berhak sama karya ininya, tapi bukan berhak sama karya yang sudah jadinya gitu, tapi mungkin dia akan secara ini sih hubungan sosial sih, bukan dimensi hubungan hak cipta nih sebenarnya. Hubungan sosial ya kita tetaplah harus ada bahasanya ya, ada kulonwunnya lah atau ada silaturahminya ya nggak sih Prof, di zaman sekarang yang makin mentang-mentang individualis gitu kan. itu. Ya kan Kalau tetap lah bikin gitu. lagu putus cinta itu dong, ngontek mantan tuh. Gue sorry banget nih mau bikin lagu tentang ribet juga kalau gitu. bukan Nggak gitu. thank you ya gitu, thank you aja deh. Thank you for the Walaupun experience kita gitu udah kan. putus nih, gue bikin Tapi lagu jadi tentang lagu lo lah. nih. Nah Sorry banget nih. Enggak, soalnya kalau hal itu banyak banget songwriter hits di luar yang bikin lagu tentang mantan. Enggak, ini maksudnya kalau mantan mah ya udahlah ya kan udah tutup buku ya, pindah buku baru gitu. Ini enggak, kalau misalnya kita emang sering berinteraksi dengan orang tersebut gitu dan ya udah gitu kan. Kalau misal udah pisah berarti Ya udah lah kan udah sudahlah selesai gitu. Berarti itu tadi Prof ya. Gimana, Prof? Pembahasan yang tadi, ini Bro? wilayah soal pengakuan authorships ya. Oke. Apakah inspirator itu akan menjadi bagian dari authors? Apakah kemudian ciptaan itu menjadi joint authorships? Oke. Kan tidak. Ya, Iya enggak. Dia hanya menjadi inspirasi. inspirasi. Paling-paling nanti di dalam liriknya Ini apa, kredit. ada ungkapan Thanks to apalah gitu ya, Bro. Kredit misalnya, title ya. atau ya dalam kredit title disampaikan seperti itu. Sepakat. Itu pengakuan saja. Tetapi ya by law ide inspirasi itu Tidak. enggak protectable sih. Oke, ya
berarti semoga menjawab ya. Merely idea is not protective. Yes. Iya benar-benar. Jadi- Karena terlalu luas ya, Prof. Ya, sumber fiksasi. dari ide itu pun misalnya Via bersahabat dekat dengan teman kampus. Kemudian teman kampus ini punya cerita yang layak untuk diaktualisasikan dalam lirik lagu. Ya. Melodinya full, Ya. kreasinya, ciptaannya Via. Tapi apakah dia kemudian merasa boleh memban melarang itu kan cerita kisah Cerita, hidupku, nggak bisa Nggak kamu bisa. nggak bisa Nggak begitu. bisa, betul. Benar. Nggak Karena bisa. benar, Prof. Soalnya saya banyak banget bikin lagu dari curhatan temen. Ya, bebas, Betul, Prof. Iya, bebas. Itu bagian dari inspirasi yang Yes. by law itu tidak protectable. Betul. Gitu. Aku juga mikir hal yang sama sih, maksudnya kalau emang kebebasan berpikir juga diatur, bukan manusia maksudnya. Iya, soalnya kan itu kan kayak pencipta lagu itu kan benar-benar serandom itu kita bikin lagu bisa yang tiba-tiba baru bangun tidur dapat ide, tiba-tiba ngelihat apa jadi inspirasi, bisa seluas Bahkan lagu itu jatuh soalnya. cinta ya versi masing-masing. Beda, Jatuh cinta ini betul, kisahnya betul. tentang apa, yang kisahnya tentang apa Betul, kan beda-beda. Yang benar-benar bisa diklaim adalah penulisan notasi dan Ya, lirik. ketika Yes, sudah ya. terwujud, Terwujud. gitu. Iya gitu sih, maksudnya iya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Menjawab sih mestinya ya. Hmm. Jadi penjelasannya tadi udah sangat-sangat detail, jadi semoga jadi lebih paham. Semoga yang Jadi tadi kalau tadi Via kaitkan dengan berhak nggak atas royalti, itu agak jauh. Ya. Sebetulnya ini soal authorships. Oke. Kayak kasus yang tadi sempat kita obrolin. itu kan klaimnya kan royalti menjadi bagian dari bukan warisan, bagian dari harta gonogini. Iya. Royalti itu ada timbul bila ciptaan itu dieksploitasi. Betul. Kenapa tidak diputuskan bahwa dia ikut berhak atas hak cipta? Ya. Ini lebih fundamental prinsipnya. Kalau dia berhak atas hak cipta, atas dasar prinsip ini diciptakan pada saat masa pernikahan berlangsung, itu jadi harta gonogini kan? Ya. Hak cipta meskipun merupakan hak kebendaan tidak berwujud, itu aset Betul. milik berdua. Yes. Kalau itu yang diklaim dan diputuskan oleh pengadilan, ini milik berdua, Ya. maka rangkaiannya kalau itu melahirkan atau menurunkan adanya royalti yang dipetik dari eksploitasi ekonominya, ya otomatis berhak. Ya, Tapi oke. jangan itunya yang dipersoalkan, Iya. jangan royaltinya. Ya. Ini masih belum konkret, belum ada royalti itu. Betul. Jadi itu karena part of harta gonogini. Gonogini, itu kan memang harta aturannya bersama jelas ya, selama Prof. perkawinan berlangsung, ciptaan itu lahir, Ya. ada hak ciptanya, Betul. so itu milik berdua, Sama. gitu milik bersama. Jadi ketika mereka cerai, ya pembagiannya itu tentang kepemilikan hak ciptanya, Ya. bukan royaltinya. Nah saya tidak terlalu sependapat dengan putusan pengadilan yang menyatakan royaltinya itu dia mantan istri itu berhak atas royalti itu urusan hilirnya, Iya, betul. Ya. tapi hulunya yang harus dipegang. Bagaimana dia berhak atas royalti kalau tidak dijelaskan bahwa ini Ya. harta gonogini? Betul. Sekali lagi ada penjelasan secara definitif dulu ya. Iya. Area-areanya. Iya, sudut pandangnya lain. Itu sudut pandangnya ditreat sebagai harta gonogini, Betul, bukan ngomongin Royalti. royaltinya. Royaltinya. Panas banget asli pembahasannya ya. Jadi aduh ini pasti akan jadi sesuatu banget Wami Podcast episode 1. Tapi sebelumnya kita pengen dengar 1 minute statement tentang seputar hak cipta lagu ya. Tips buat para pencipta lagu atau musisi yang baru atau mungkin sudah lama memulai. Tipsnya apa aja? Pencipta lagu atau performers itu adalah profesi Oke. yang layak untuk hidup dari pilihan profesi itu, seperti profesi dokter, lawyer. Yes. Menurut saya, hukum sebetulnya sudah mengawal profesi ini, menjabarkan satu filosofi yang seingat saya, maaf kalau saya keliru. If you reward the creators of useful things, you will have more useful things. Hukum sebetulnya sudah mengkonstruksikan bagaimana kita mengapresiasi kepada para
songwriters ini yang sudah berhasil menciptakan sesuatu yang kalau itu diapresiasi dengan baik dan sepantasnya, maka kita akan mendapatkan karya-karya yang lebih baik, lebih banyak dan lebih bermanfaat. Jadi kita hidup di dalam filosofi itu. Jadi semangat para pencipta untuk menjalankan profesinya dikawal oleh hukum dengan filsafat yang indah tadi. Nice. Luar biasa Prof. Henry. Ya. Terima kasih banyak Prof. Pasti itu akan menimbulkan semangat baru untuk terus berkarya. Siap. Terima kasih. Ya. Lanjut Sis Tere. Udah terbuai tadi dengan Jangan idem gitu. Enggak idem lah. Tapi gini, kan saya juga kan bertransformasi ya, dari yang tadinya bikin lagunya cuman buat curhat gitu, terus akhirnya bergerak tadi sesuai dengan arusnya gitu ya, berproses. Akhirnya dari sekedar membuat karya rumahan terus bergerak mencoba menjadi lebih profesional dan terus bergerak gitu, dari yang tadinya nggak ngerti apa-apa tentang hak cipta terus belajar sampai akhirnya sekarang juga diamanahkan di Dewan Pengawas WAMI gitu. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah diberikan talent, kan itu kan talent juga ya, dari Sang Khalik sudah dikasih kemampuan untuk bisa membuat karya ya, dan sudah diberikan wilayahnya tadi ya untuk bisa terus berkarya secara profesional, maka kita ayolah juga terus bertransformasi menjadi insan kreatif yang juga siap dengan profesionalisme ini gitu. Jadi kita bergerak secara dinamis supaya sistem ini juga terus memperbaiki diri juga gitu. Betul. Jadi jangan malah berkarya di ruang hampa gitu ya kan. Cuman maunya yang di karyanya aja. Padahal ada aspek non karya yang harus terus kita pelajari, dan kita juga harus mengembalikan lagi itu ya ke masyarakat supaya ilmu ini terus update dan nantinya akan berpengaruh juga secara real di lingkungan kita, di ekosistem industri kreatif khususnya di musik ini. Oke, luar biasa. Terima kasih Sis Tere. Sama-sama. Sis Nat gongkan. Berat nih. Simple aja sih, mungkin dari sisi komposer. Banyak juga yang tanya sama aku ke depannya kalau misalnya mau bikin karya untuk orang lain dibawakan, atau mungkin nanti bakal dipakai buat apa filmnya, buat jadi film, buat jadi apa lagunya, mungkin kan kita nggak pernah tahu suatu karya bisa jadi masif di tahun depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Intinya kita harus paham benar-benar bahwa lagu ini adalah legacy, maksudnya satu karya ciptaan itu bakal jadi legacy yang abadi. Kalaupun 70 tahun setelah penciptanya meninggal, masih ada hak moral yang terkait, nama kita pasti dicantumkan. Kayak Let It Be, mungkin nanti Paul McCartney udah meninggal, sampai 70 tahun setelah ahli warisnya sudah menikmati hak ekonominya juga, dia masih merasa bangga, bapak gue ini yang bikin, ya kan. Maksudnya jadi kita nggak boleh menyepelekan hak moral dan hak ekonomi apapun itu yang terkait dengan penciptanya. Kita udah harus sadar dari awal bahwa itu seperti yang tadi kita bilang, anak kandung kita. Kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan itu jadi hits atau jadi masif. Terus udah gitu juga di awal perjanjian sama musisi-musisi lain yang terkait ikut menciptakan melodi maupun instrumen maupun ikut kompos. Kalau bisa di awal lebih saklek aja. Ini cuma kayak masukan ya, maksudnya lebih enak saklek di awal dibandingkan ribut-ribut di akhir di gitu. Jadi emang dari awal langsung gue presentasinya gue segini, setuju nggak? Gitu. Biar aman aja sih kalau aku lebih kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak Prof. Henry, Sis Tere dan Sis Nadia untuk obrolan bermanfaatnya di sore ini di WAMI Podcast. Dan mungkin aku ada sedikit tambahan buat closing ya. Ini quotes yang cukup sering aku ucapkan di tiap sesi seminar yang aku undang atau diskusi atau workshop gitu. Jadi sebagai pencipta lagu yang paham betul tentang proses kreatif penulisan lagu, kamu juga wajib paham betul tentang hak-hak kamu dalam hak cipta lagu. Dengan kamu mengetahui hak-hak kamu, baik itu hak moral dan hak ekonomi, itu artinya kamu menghargai secara utuh karya ciptamu. Oke, dan saya Via
Terima kasih banyak untuk semua narasumber kita sore ini di Wami Podcast. Habis ini paham ya? Habis ini paham. Habis ini paham ya. Excellent. Excellent. Thank you so much. Dan sangat mencerahkan banget pokoknya obrolan di podcast Wami episode 1 ini. Semoga bisa memberi manfaat, ilmu dan pengetahuan secara mendalam dan menyeluruh pastinya ya. Pastinya. Tentang hak cipta dan melindungi karya kita. Terus semangat berkarya dan menghargai karya. Nah. Oke, see you di episode selanjutnya. Yeay, Bye-bye. Prof. Isyad.